hakun adkhalahul jannata ala makana minal amal. Artinya apa? Diteruskan ya, wa rasuluhu, dan tadi ya wa anna nisa ya, anak-anak yang terputus tadi ya. Setelah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, diteruskan lagi di hadis ini wa anna isa abdullah. Nah ini di hadis anak ya ada. Kenapa setelah mengatakan tauhid tentang Allah, tentang kenabian Rasul, kemudian di sini juga ngomong Isa? Loh kok apa hubungannya? Dikatakan wa Isa abduhu. Nah karena di sini banyak orang yang kemudian menyembah Isa, menuhankan Isa. Karena apa? Dianggap Isa itu roh kudus ya, roh suci ya, karena tidak punya bapa kan gitu. Maka kemudian di hadis ini dilanjutkan dengan wa inna Isa abdullah, dan sesungguhnya Isa hanya hamba Allah. Karena kalau dalam Islam sudah jelas sekali diterangkan ya, Nabi Isa cuma tidak punya ayah. Lah kalau Nabi Adam kan malah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Itu namanya tauhid yang benar. Karena apa? Kan Nabi Isa itu tidak punya ayah, itu karena kehendak Allah. Maryam seorang perawan bisa hamil. Nah, Adam pun bahkan tidak punya ayah, tidak punya ibu, langsung diciptakan oleh Allah, kun fayakun, jadi manusia. Itulah tauhid yang benar. Tidak kemudian pada orang dia ayah dianggap sakti, terus dianggap Tuhan disembah. Itu tidak boleh yang seperti itu di dalam Islam. Nah, terus di sini diteruskan juga wa rasuluh. Jadi Isa di samping hamba Allah juga utusan Allah, nabi Allah. Posisinya sama dengan Nabi Adam alaihissalam, posisinya sama dengan Nabi Muhammad alaihi salam, bukan Tuhan gitu ya. Wa kalimatuhu. Nah, dan merupakan kalimatnya Allah. Artinya apa? Ya tanda-tanda kekuasaan Allah gitu ya. Nah, ila Maryam, kepada Maryam ya. Waruhu minhu, dan merupakan ruh ya, ruh dari yang diberikan kepada Maryam, kepada Isa. Artinya itu ruh di sini adalah ya anak itu tadi ya, yang diberikan kepada Nabi Isa kepada Maryam gitu ya. Nah diteruskan lagi wal jannatu hakun. Nah jadi ketauhidan, keimanan tidak sampai berhenti iman hanya kepada Rasul, tapi di situ juga diteruskan wa jannatu hakun, dan surga itu hak, sesuatu yang nyata, yang benar. Nah ini berarti kalau orang yang sudah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, juga harus beriman adanya surga. Kalau menentang ya, wis Islam sabendina salat, wis iman maring Kanjeng Nabi, wis iman maring Gusti Allah, tapi ora percaya anane surga, berarti ora beriman. Gitu ya. Tauhide kurang ya. Tandanya apa? Loh, surga sih nang ndi keton ben ora percaya. Nah, itu kudu syahadat maning, kudu direvisi mening imane, dikuatkan lagi. Kenapa ora percaya anane surga ya? Itu dan seterusnya. Nah, terus wanaru hakun, neraka juga hak, ada neraka. Jadi aja ngawai ajaran sesat ya. Neraka ke orang anak, neraka ya ki nang dunya, angger kelakuan elek ya, contohnya naudzubillah dalik ya. Tukang minum homer misalnya ya, minum homer, tukang mabok, tukang narkoba, kan nang dunyane tersiksane apa? Ya gue di penjara, terus nang kono apa? Penyakitan gitu. Oh bukan, itu bukan neraka, itu masih di dunia ya, karena efek dari perbuatannya sendiri. Tapi neraka yang sesungguhnya nanti ada. Ini ya ketauhidan dalam Islam, sampai juga harus mengimani adanya surga dan neraka. Nah, terus diterangkan lagi di sini adkhalahul jannata ala makana minal amal. Nah, dan yang di situ surga maupun neraka akan merupakan menjadi tempat orang-orang yang berbuat kebaikan masuk surga, yang berbuat keburukan itu masuk neraka. Itu ya. Itu yang hadis itu. Nah, sekarang hadis yang selanjutnya, hadis dari Abu Dar ya. Hadis dari Abu Dar itu begini. Ini tulisannya begini. Anna fi Jibril ya.
Fabas saroni annahu man mata la yusrikul billah syai'an dakhalal jannah. Qultu wa in saroko wa in zani, ya. Qala wa in saroko wa in zani. Ini riwayat Bukhari. Hadis ini menyatakan, ya, pada suatu saat, ya, di sini Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya, memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad. Kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya di sini man mata, siapapun orang yang meninggal dunia, ya, la yusriku billah, mereka itu tidak menyekutukan Allah, hanya menyembah kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, syai'an dengan sesuatu, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ya, ini kabar gembira dari Jibril yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa besok orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, maka mereka akan masuk surga. Nah, ditanya lagi nih sama Abidar ini. Bertanyanya gimana? Qultu wa in saroko, ya, pertanyaannya begini. Lah, niku termasuk sing tukang nyolong, pencuri, ya, pencuri, ya, dan juga wa insani, ya, dan orang yang berzina itu. Nah, itu ditanyakan, lah itu kok masuk surga semua yang tidak musyrik kepada Allah, yang hanya menyembah Allah, termasuk maling karo nyun sewu nekutis gitu, ya, maksud sing tukang zina gitu, ya, nyun sewu ke Bu Siti krungu apa yang ngomong, ya. Nah, belum dalik gitu, ya. Nah, Rasulullah menjawab, qala wa in saroko wa inzan, ya. Jadi termasuk di situ baik pencuri maupun pezina, tukang zina tetap masuk surga. Angger di situ tetap menyembah Allah, tetap iman kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Tapi ya sekaya men, wah, dene mlebu surga kabeh, nyolong ora apa-apa, zina ora apa. Bukan begitu. Artinya ketika nanti sudah di neraka disiksa dengan pembersihan dari api neraka itu akibat perbuatan zinanya dan mencurinya, nanti suatu saat diangkat ke surga, menjadi kekal di surga. Itu begitu, bukan berarti anu tukang zina, tukang nyolong ya engko mlebu surga blung. Ora, ya, sejen, ya, antara surgane wong sing tukang zina, tukang nyolong dengan surgane wong sing ora tahu zina, ya. Sing ora tahu zina insyaallah yang di sini semua ya langsung mau surga, Allahumma amin. Orang ngambah mau neraka, tapi mungkin mau ngambah mau neraka tapi tetap potensi masuk surga. Itu seperti itu ketika dosanya sudah diampuni. Oke, saya teruskan, ya. Terus hadis yang selanjutnya adalah hadis dari Mu'ad bin Jabal, ya. Mu'ad bin Jabal itu pernah mengatakan seperti ini. Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, ya, nadrima haqqullah halal ibad." Ya, Rasulullah pernah sedang berkumpul dengan para sahabat itu. Mu'ad yang ditanya, "Wahai Mu'ad, apa kamu tahu apa itu hak Allah? Haknya Allah apa?" Ya. "Wa ma haqqul ibad 'alallah," dan apa haknya hamba kepada Allah. Jadi Mu'ad pernah ditanya, "Hai Mu'ad, kamu tahu nggak apa haknya Allah dari hambanya dan haknya hamba dari Allah?" Nah, Mu'ad mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya lebih tahu, kan gitu, ya. Nah, terus kemudian Rasulullah menjawab lagi, "Wa inna haqqallahi 'alal ibad ayya'budullaha wa la tusriku bihi syai'a." Ya, kan Rasulullah, ya, alam, maksudnya Nabi itu lebih tahu dari saya, kan gitu jawabannya Mu'ad. Nah, kemudian Rasulullah itu menjawab lagi bahwa hak Allah itu adalah disembah dan tidak disekutukan oleh hambanya. Sudah jelas sekali, kan? Gampang kandhani, ya. Sing penting dadi wong Islam, sing penting jadi kawula, kuwe nyembah tok maring Gusti Allah. Siji tok kowe kon nyembah, kon ibadah, ya. Dan jangan menyekutukan dengan yang lain. Itu haknya Allah, itu tok, cuma disembah oleh kita, ya. Nah, dan jangan disekutukan. Nah, sekarang haknya hamba. Wa haqqul ibad 'alallah,
azza wa jalla la yu'adziba ma la yusriku bihi syai'a. Kalau haknya hamba dari Allah, artinya sesuatu yang harus diberikan kepada hamba oleh Allah kepada hambanya, yaitu kepada orang yang sudah menyembah Allah dan tidak menyentuhkan Allah, adalah tidak disiksa. Jadi sudah jaminan dari Allah ini. Makanya cara kita itu, kita ini dipegangi hadis ini ya, sampean apalin hadis ini dari Mu'adz bin Jabal. Nanti kalau di akhirat kok sampean mau disiksa ya sama Allah, mau dimasukin neraka, bilang ini saja, saya pernah mendengar hadisnya Rasulullah dari Bu Tuti, hadis yang dari Mu'adz bin Jabal ya. Katanya kalau orang yang sudah menyembah Allah dan tidak menyekutukannya tidak akan disiksa di neraka. Loh kok saya sekarang disiksa gitu ya. Jadi nanti mau menawani nang malaikat, oh iya ya dilapor namaring Gusti Allah terus ora sida disiksa. Ya wis ora disiksa pengen surga baik gitu ya. Nah, itu walaupun ya penjelasannya tentu saja yang dimaksudkan di sini menyembah dan tidak musyrik, tentu saja ya jangan melakukan dosa-dosa besar juga ya yang membuat kita mendapatkan penderitaan. Tapi insya Allah ini dilalah kalau orang beriman ya, orang Islam beriman itu sebelum sampai meninggal dunia biasanya sudah dibalas dulu di dunia ya. Misalnya kayak tadi tukang nyolong ya, wis dilalah nang kono nang blenderik ya, uripe bareng wis tua wis enggal mati misalnya ya, dilalah dunia nenteng ya, dicolongi wong juga ya, apa kenang apa lah sing bekas nyolong kue terus apa dilalah di penjara, disiksa dan sebagainya. Makanya matinya ya mlebu surga wis entek kue dosane nyolong gitu misalnya. Tapi seandainya tidak pun ya paling enggak itu diangkat dari neraka. Ini hadisnya Mu'adz bin Jabal. Lah la tubasiruhum fayat petang ya, fayatawallau ya. Maka kemudian di sini janganlah kamu bersedih hati, tapi berbahagialah, atau pada intinya di situ mereka terus pada bahagia dengan kabar gembira itu. Itulah antara lain beberapa hadis yang di situ menyatakan bahwa kita harus beriman ya, dan harus hanya menyembah kepada Allah dan jangan sampai menyekutukan Allah. Itulah inti pertama dan yang paling utama dalam ajaran Islam. Baik Al-Quran dan hadisnya sudah saya sampaikan. Lah hadisnya saya hanya mencontohkan beberapa hadis tadi, ada 4 atau ada 3 hadis itu. Lah lainnya Anda cari ya, terutama yang bertugas menyampaikan hadis tentang iman tulis KB ya kan. Sebenarnya kalau kemarin itu bisa dibagi 3 ya. Yang iman, Islam, ihsan itu bisa 3 orang ya. Jangan cuma 1 orang terus 3 hadis itu, tidak harus seperti itu sama saya. Iman ya iman dok ya, iman kepada malaikat hadisnya apa, tapi ya jangan tiru-tiru saya seperti tadi dipotong-potong, bukan, yang lengkap ya. Di hadis Bukhari seperti apa yang lengkap, di Muslim seperti apa ditulis tentang iman kepada Allah, tentang iman kepada malaikat, iman kabeh yang dibahas. Nanti yang lainnya Islam kabeh gitu ya. Terutama ini yang belum mengumpulkan tugas ya, tetap ada saya kira ya, belum semuanya mengumpulkan itu seperti itu. Nah karena apa? Saya dosen kan ya, membimbing saja kan ya, artinya biar Anda itu nanti ketika sudah lulus atau belum lulus pun berdakwah itu sudah tahu di mana wilayah tauhid, terus apa yang harus disampaikan yang paling utama dan pertama sebagai dai maupun sebagai hamba Allah yang menyampaikan kepada keluarga kita ya, terutama anak cucu dan keluarga kita, yaitu tadi yang pertama dan utama adalah tentang tauhid, tentang iman kepada Allah dan menyembah kepada Allah, dan jangan sampai musyrik apapun yang terjadi ya. Sampai saya ingat dulu pernah diajarin sama ayah saya wong kuwe mbok ngasih kencoten kayak apa aja ngasih nyolong misalnya ya, apa maning ngepet dan sebagainya, karena gue dosa. Jadi lebih baik kencoten daripada nyolong itu misalnya, lebih baik kencoten daripada ngepet ya kan, jadi orang musyrik itu seperti itu. Nah
nek utang ora apa-apa, utang kan niatnya nyarutang ya, nyarutang kan begitu. Artinya jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang itu musyrik, karena itu adalah dosa paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali taubatan nasuha sebelum meninggal dunia ya. Tapi kalau sampai meninggal dunia musyrik, dan Allah itu paling nggak ridho, karena Allah sebagai Tuhan itu merasa sangat tersinggung ya ketika hambanya musyrik. Karena apa? Berarti kan menyekutukan atau menduakan Tuhan, itu nggak suka sekali ya, tidak rela. Sangat pencemburunya Allah itu di situ ya. Lha wong ustak nai apa panangnya, ustak lahir nanang aku, ustak nai jodoh, tak nai anak, ya tak nai dunia seporete. Lah kok malah nyong sing aweh kok malah njaluke utawa nyembah maring babi ngepet apa maring Nyai Roro Kidul ya. Kuwi wudu sing aweh wudu kuwi anu kurjin nggoda-nggodain. Sing aweh hakikate Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Selanjutnya boleh bertanya sebelum saya akhiri.